Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali dengan saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam pidatonya pada Selasa 16 Agustus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menyampaikan gambaran besar arsitektur RAPBN tahun 2023 mendatang, yaitu menyiapkan anggaran belanja negara senilai 3.041,7 triliun rupiah. Menurut Presiden, arsitektur RAPBN harus responsif menghadapi berbagai skenario yang dinamis. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui pidato pengantar RAPBN 2023 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 16 Agustus menjelaskan terkait gambaran besar arsitektur RAPBN di tahun mendatang, yang mana belanja negara direncanakan sebesar 3.041,7 triliun rupiah, yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar 2.230 triliun rupiah dan transfer ke daerah sebanyak 811,7 triliun rupiah. Gambaran arsitektur RAPBN juga akan disebar dalam beberapa sektor. Di antaranya pada sektor kesehatan direncanakan sebesar 169,8 triliun rupiah. Alokasi perlindungan sosial sebesar 479,1 triliun rupiah. Anggaran pendidikan 608,3 triliun rupiah dan pembangunan infrastruktur sebanyak 392,0 triliun rupiah. Presiden Jokowi menyebut desain APBN tahun depan harus senantiasa waspada, antisipatif, dan responsif terhadap berbagai skenario yang dinamis dan berpotensi menimbulkan gejolak. Desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan harus fleksibel, menyediakan ruang fiskal yang memadai agar mempunyai daya redam yang efektif untuk mengantisipasi ketidakpastian. APBN 2023 adalah APBN yang suportif dan terukur dalam menghadapi berbagai kemungkinan-kemungkinan. Presiden menyebut arsitektur APBN di tahun 2023 mendatang harus mampu untuk meredam keraguan, membangkitkan optimisme, serta mendukung pencapaian target pembangunan dengan kewaspadaan yang tinggi. APBN juga disebut harus terus berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan dan instrumen kontrasiklus. Oleh karenanya, konsolidasi fiskal yang berkualitas terus dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk komitmen dalam menjaga sektor fiskal dapat tetap sehat, serta mampu memelihara momentum pemulihan yang menguat. Dari Jakarta, Putri Hanifah Helmut Timoti, Kantor Berita Antara mewartakan. Dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 16 Agustus 2022, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraannya dan menyatakan Indonesia berhasil mengendalikan pandemi COVID-19 serta kondisi perekonomian membaik. Selain itu, Jokowi mengungkapkan 5 agenda besar yang harus terus dilakukan, seperti mendukung UMKM agar naik kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dalam pidato kenegaraannya pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 16 Agustus 2022, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa Indonesia berhasil mengendalikan pandemi COVID-19. Kondisi perekonomian disebut Presiden menorehkan angka yang positif dari segi pertumbuhan ekonomi, inflasi, ataupun neraca perdagangan. Inilah yang menumbuhkan semangat untuk pulih bersama lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Di sisi lain, Jokowi juga mengungkapkan 5 agenda besar yang harus terus dilakukan, yakni hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam, optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau, penguatan perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat, mendukung UMKM agar naik kelas, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN.
Keberhasilan dan agenda besar yang disampaikan Presiden tersebut mendapat tanggapan dari pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Ia mendukung sebagian besar pernyataan Presiden tersebut, terutama tentang UMKM yang menjadi motor ekonomi Indonesia. UMKM saya setuju harus dibantu supaya dia bisa menjadi motor ekonomi Indonesia, karena UMKM itu melibatkan banyak orang. Tetapi sekali lagi, tolong kebijakan-kebijakan soal UMKM itu yang serius, jangan sampai koperasi UMKM atau apapun namanya itu hanya dipakai sebagai alat untuk korupsi. Agus Pambagio juga mengingatkan agar pemerintah jangan sampai terlena dengan capaian yang sudah ditorehkan, terutama di sisa masa pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Ia meminta pemerintah untuk tetap hati-hati membuat kebijakan yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Rio Faisal, Kantor Berita Antara, mewartakan. Aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Rabu 17 Agustus menggelar upacara Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia di Plaza Selatan Monas, Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menjadi inspektur upacara menyampaikan agar upacara bendera tidak dimaknai sekedar seremonial tahunan, namun juga mengingat bahwa para pejuang telah memperjuangkan bendera merah putih berkibar di Indonesia dengan pengorbanan besar. Aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 17 Agustus mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia di Plaza Selatan Monas. Dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, di mana Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan menjadi inspektur upacara. Upacara dimulai dengan pengibaran bendera merah putih, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dalam amanatnya, Anies meminta agar upacara bendera itu tidak dimaknai sekedar seremonial tahunan, tapi juga menjadi pengingat kepada para pejuang yang memperjuangkan bendera merah putih berkibar di Indonesia. Bukan hanya memerlukan waktu 4 menit seperti saat ini. Untuk masa perjuangan dulu diperlukan puluhan tahun, jutaan orang menghibahkan nyawanya, tenaganya untuk sang merah putih bisa berkibar. Kita bertanggung jawab untuk meneruskan. Lebih lanjut, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyampaikan, semua pihak harus turut berkontribusi memajukan Indonesia dengan berprestasi di bidangnya masing-masing, seperti tema peringatan HUT ke-77 Tahun Kemerdekaan Indonesia. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara mewartakan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Wali Kota Cimahi Ngatiana menjadi Wali Kota Cimahi definitif di Gedung Sate Bandung pada Selasa 16 Agustus. Ngatiana menggantikan Wali Kota sebelumnya Ajay M. Priyatna karena menjadi tersangka kasus suap perizinan pengembangan Rumah Sakit Kasih Bunda Cimahi hingga divonis 2 tahun penjara. Gubernur Jawa Barat tiba di tempat acara. Setelah ingkrah dan terbit surat keputusan Menteri Dalam Negeri, pemerintah Kota Cimahi akhirnya memiliki wali kota definitif. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Wakil Wali Kota Cimahi atau Pelaksana Tugas PLT Wali Kota Cimahi, Ngatiana menjadi Wali Kota Cimahi definitif. Gubernur Emil mengambil sumpah dan ikrar janji Ngatiana sebagai Wali Kota Cimahi di sisa masa jabatan hingga Oktober 2022 mendatang atau 2 bulan ke depan. Ia menggantikan wali kota sebelumnya, Ajay M. Priyatna, yang tersangkut kasus suap perizinan pengembangan Rumah Sakit Kasih Bunda hingga divonis 2 tahun penjara. Menurut Gubernur, pelantikan dilakukan setelah ada surat keputusan Menteri Dalam Negeri dan sebelumnya Ngatiana telah mengemban tugasnya memimpin Kota Cimahi sebagai PLT Wali Kota menjaga dinamika pembangunan Cimahi. Hari-hari beliau sudah melakukan kegiatan sebagai PLT yang artinya menjaga dinamika pembangunan Cimahi dengan keputusan-keputusan yang sudah biasa dilakukan. Teriring selamat dan doa dari
Gubernur agar sampai akhir masa jabatan lancar, kemudian Kota Cimahi tetap melanjutkan kegiatannya sampai nanti pemilihan lagi di akhir tahun 2024. Menurut Ngatiana, amanah ini diharapkan bisa diemban sebaik-baiknya agar bisa menyelesaikan tugas yang belum selesai, diantaranya pembangunan infrastruktur. Prioritas pekerjaan yang ada di dalam melanjutkan saja pekerjaan. Salah satunya sekarang sudah berjalan, tinggal meningkatkan percepatan masih infrastruktur yang banyak kita kerjakan di bulan-bulan ini maupun ke depan dikerjakan. Termasuk kemarin infrastruktur yang lapangan Sampurian juga kita sudah mulai, sehingga gencar untuk pembangunan infrastruktur. Sementara itu, Gubernur juga meminta kepada warga Cimahi untuk menaati aturan dan mendukung wali kota serta membangkitkan ekonomi pasca pandemi agar Cimahi bisa maju setara dan inspiratif di Jawa Barat. Selain kota Cimahi, sejumlah kepala daerah yang berakhir masa jabatannya di tahun 2022, yakni Kabupaten Bekasi yang telah berakhir pada Mei lalu dan kota Tasikmalaya pada November mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sebagai bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pangkalan TNI Angkatan Laut Loksemawe Aceh akan menggelar upacara bendera di dasar laut dengan melibatkan 29 penyelam. Selain itu juga akan menggelar pesta rakyat pesisir usai pengibaran bendera di bawah laut. Sesuai dengan tema Pesta Rakyat Pesisir di peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan RI, Pangkalan TNI Angkatan Laut Loksemawe Aceh akan menggelar upacara bendera di dasar laut. Berlokasi di kawasan wisata Hagu Tengah, Kecamatan Belang Mangat, Kota Loksemawe Aceh. Yang digelar serentak di 77 titik di seluruh Indonesia, guna mempromosikan wisata maritim untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Sekaligus akan dicatatkan di rekor Museum Rekor Indonesia sebagai titik pengibaran bendera merah putih di bawah laut serentak terbanyak. Untuk pasukan pengibar bendera, Lanal Loksemawe akan melibatkan 29 penyelam dari berbagai organisasi, baik dari TNI AL, Polairut, Polres Loksemawe, Kodim 0103, Kopasget 469, Posi, SAR, Satradar 231, mahasiswa dan nelayan sekitar. Di mana menurut Danlanal Loksemawe, Kolonel Marinir Dian Suryansyah sekaligus mempromosikan keindahan alam bawah laut Indonesia. Dan juga kita hari ini sedang mempersiapkan juga untuk pesta rakyat pesisir di Pantai Hagu Tengah ini. Harapan kita tidak hanya upacara, tetapi setelah selesainya upacara, Pesta Rakyat Pesisir rencananya akan menggelar berbagai lomba, mulai lomba khas peringatan 17 Agustusan seperti panjat pinang, tarik tambang, dan parut kelapa, hingga lomba balap perahu. Pihaknya lanjut Tian juga akan mengerahkan kapal perang dan mengajak masyarakat nelayan setempat untuk berkeliling di laut. Dari Kota Loksemawe Aceh, Trifani, Kantor Berita Antara mewartakan. Program Studi Rekayasa Tekstil atau Rekateks Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta memanfaatkan limbah masker sekali pakai sebagai produk tekstil dan juga bahan dari berbagai kerajinan tangan. Hal itu dilakukan karena selama masa pandemi COVID yang lebih dari 2 tahun menghasilkan limbah masker sekali pakai yang cukup merisaukan. Ada jenis limbah baru yang muncul selama pandemi COVID-19, yaitu masker sekali pakai yang menjadi limbah di mana-mana. Namun limbah masker ini justru menjadi tantangan bagi program studi rekayasa tekstil Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta. Limbah masker ini diolah untuk menjadi bahan dasar kerajinan. Tentu saja, rangkaian kegiatan diawali dengan mencuci limbah masker yang dikumpulkan sampai bersih dan aman dari kandungan mikroba serta bahan berbahaya lainnya. Masker yang telah bersih lalu dikeringkan, kemudian dipotong-potong untuk kemudian ditindih atau dipres dan dipanaskan menggunakan mesin dengan tekanan 100 bar dan suhu 200 derajat Celcius. Proses ini dilakukan selama 5 menit
hingga menghasilkan bentuk lembaran-lembaran bermotif yang dapat dijadikan sebagai bahan dasar kerajinan. Dan kami menemukan bahwa yang lapisan paling luar itu yang punya kekuatan yang paling tinggi, sedangkan yang lapisan yang tengah itu kekuatannya lebih rendah di antara lapisan yang lain. Sehingga dari situ kan kita juga bisa pada saat kita press, kita kan juga bisa membuat kombinasi, misalkan kita ingin dia selentur apa atau sekaku apa lembaran plastik yang nanti dihasilkan. Masker sekali pakai memiliki lapisan bahan yang kuat, serta warna-warni yang menarik untuk dijadikan berbagai bentuk kerajinan. Proses yang dijalani haruslah benar-benar dapat membuat pengolah ataupun pengguna yakin akan kebersihan dan keamanannya. Pilih lapisan yang paling luar karena yang pertama adalah paling kuat di antara lapisan dalam dan lapisan tengah. Kemudian yang kedua, lapisan luar juga warna-warni. Jadi ketika kita buat produk yang baru tentunya akan menarik. Untuk memanfaatkan lembaran-lembaran bermotif yang dihasilkan dari limbah masker sekali pakai ini, Prodi Rekayasa Tekstil UII Yogyakarta bermitra dengan SMK Muhammadiyah II Sleman. Dari tangan-tangan terampil para siswa, dihasilkan berbagai bentuk kerajinan seperti tas, tatakan cangkir, gantungan kunci, ataupun dekorasi dinding. Dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.